Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Sokila dari Pendidikan Informatika UTM Angkatan 24 NIM 097. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat topologi jaringan berdasarkan soal mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Oke, pertama-tama di sebelah kanan saya ada gambaran kasar topologi jaringannya. Yang pertama ada internet yang membutuhkan router, kemudian firewall ini kita gunakan ACL karena router itu tidak bisa membuat firewall secara GUI. Kemudian DMZ network itu kita gunakan switch, ada web server, ada proxy. Oke, kita lanjut ke webnya sendiri. Yang pertama kita butuhkan sebuah router, itu kemudian dua buah switch. Kita gunakan yang 2950 agar dapat banyak port. Itu membuat agar tidak ribet, kita setting terlebih dahulu switchnya sendiri. Kita masuk ke switch config VLAN database, kita klik. Tidak perlu masuk ke switch karena kita tidak membutuhkan VLAN. Versi Ctrl V. Oke. Itu kita membutuhkan dua buah server, satu untuk web server, satu untuk proxy. Nah, mungkin apa yang tahu proxy itu apa? Proxy adalah sistem komputer yang bertindak sebagai jembatan antara perangkat dengan internet. Contoh maksudnya itu seperti domain publik. Domain publik kan ada di internet. Nah, itu tidak bisa diakses jika masih internet lokal. Nah, untuk menghubungkannya kita membutuhkan proxy agar terhubung ke internet sebagai sebuah jembatan atau perantara. Oke, kemudian kita butuh dua klien. Nah, di sini saya pakai dua server sebagai antisipasi jika kabel rusak. Oke, kita langsung ke konfigurasinya. Menggunakan kabel otomatis agar tidak ribet dalam menyambung antar komponen. Kita hubungkan terlebih dahulu switch ke server, kemudian switch ke klien atau PC. Pertama kita ubah dulu nama servernya. Ini 172.16.10.10. Oke, ini DNS server ya. Web server. Kemudian yang ini proxy, bisa dibilang domain luar, tapi bisa juga dibilang itu sebuah pengaman atau menyembunyikan alamat asli sehingga tidak terdetek. Bisa dibilang firewall juga bisa. Tapi kita anggap seperti domain luar terlebih dahulu. 172.10.20. Sorry terlebih. Oke, kemudian PC-nya, IP-nya 192.68.10.1. titik 2.
titik satunya itu digunakan sebagai default router atau IP jaringan. 92.168.10.3. Langkah selanjutnya kita konfigurasikan di router sini ya. Oke, kita masuk router. Pertama hidupkan kedua portnya. Ethernet 0. Port ini terhubung ke arah server. Untuk IP-nya 172.168.10.1. Untuk subnet max-nya kita pakai /24. Oke. Setelah itu yang kedua yang terhubung ke klien, kan ini masih merah ya. Kita hidupkan portnya supaya hijau. Oke, sudah hijau. Untuk IP 192.168.10.1 ini sebagai default routernya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan statik ya. Kenapa statik? Karena klien di sini itu sedikit. Kecuali jika kliennya besar, kalian bisa konfigurasikan di HCP di router sini. Oh, tapi saya lebih suka menggunakan DHCP. Pertama kita masuk ke router, kemudian CLI ya, kita buat IP DHCP full 1, enter, dan IP address network dulu 192.168.10.1. subnet max-nya 255.255.255.0. enter. Kemudian default routernya jangan lupa. (192.168.10.1). Ini default router ya. Kemudian DNS server. Itu DNS server kita gunakan yang web server PT ya. Ya, DNS server. Berarti 172.16.10.10. Ini yang privat ya atau lokal? Oh, sorry ya, ada kesalahan dek, tulisan servernya belum, server spasi. Oke, enter. Setelah selesai kita cek di klien apakah sudah mendapatkan IP, masuk ke config, langsung klik DHCP. Kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul DNS server 172, default gateway-nya .1, otomatis fast internetnya oke sesuai .2. Klien satunya juga .3. Langsung klik. Oke, sudah muncul. Kemudian kita buat DNS server untuk web server. Oke. Web server kita buat gateway-nya dulu 172.18.10.1. Oke. Tuh DNS server, IP server itu harus samakan ya. Jika kalian IP-nya itu nggak ada yang masuk ke DNS, itu nggak bakal ada. Soalnya tidak ada yang menjadi tempat penyimpanannya. 172.8.10.10. Ntar subnet max-nya jangan lupa 255.255. Oke, enter. Point valid. T0. Oke.
Cara settingnya kita masuk ke service, kemudian masuk ke DNS. DNS service-nya kalian on kan dulu, kemudian namanya itu untuk yang lokal. Oh, kampus lokal. Oh, internet kampus lokal. Internet dot kampus dot lokal. Tuh IP-nya sesuaikan dengan IP server ya, yakni 172.18.10.10. Oke, satu kita buat yang publik di DNS ini. Kita pasang dulu IP default gateway-nya 172.18.10.1. Oke, fast internet 172.18.10.20 guys, titik 20. Subnet masknya 255.255/24. Oke. Oh sorry ya guys, kita gunakan 255.255.0.0. Oke. Yang kita buat yang web server, buat yang domain luar atau publik. Itu namanya kampus.ac.id. IP addressnya sesuaikan dengan ini ya. Fraksi ini 19.20. 172.18.10.20. Enter. Oke, pertama-tama kita coba kirim pesan dulu apakah sudah terhubung ke router. Oke, sukses. Yang ini sukses. Ini sukses. Yang ini sukses. Oke. Nah, setelah itu coba kirim dari server ke klien. Sukses. Sukses. Oke. Kemudian kita coba akses yang domain lokal ya. Kita masuk browser di PC, desktop, web browser. Oke, kita tunggu. Kita ketik nama domainnya internet.kampus.lokal. Enter. Ini tidak bisa karena kan di luarnya ya. Sebentar. 172.18.10.10. Ini tidak bisa mengakses DNS server. Oke, kita coba yang satunya kampus.ac.id. Oke, tidak bisa juga. Sama kita buat DNS servernya 172.18.10.10. Internet 10. Ini kita gunakan 2555. Oke. Ini juga DNS servernya 172.18.10.20. Oke. Fast internet 255.255.255.0 plus 20.
Oke, kita coba masuk lagi. Apakah bisa berhasil connect dengan jaringan lokal? Namanya kampus.ak.id, ini yang publik. Dan internet titik kampus.lokal. Oh, sorry. Nah, di sini sudah terhubung. Sekarang kita konfigurasikan firewall di router menggunakan metode ACL, yakni access list. Gimana caranya? Kita exit dulu dari DHCP, masuk ke CLI, IP access trap list 101 Denny 192.168.10.3 dan IP tujuan 172.18.10.10. Oke. Oke, sebentar ada kesalahan. Kita pakai masuk ke itu ya. Pas internet sini. Oke. Bersihkan dulu. Dan IP strip. Oke. Kenapa salah? Sepuluh Denny 92.18.10.3 10. Oh, kita gunakan 000 ya. Atau kita coba 0.0.0.0. Tetap tidak bisa, berarti kita blok yang ini saja. Oke. Ya, permit. Sekarang kita buat permit any. Ini agar yang lain tidak ikut terblokir. Any. Gunakan perintah ini saja. Oke. Dan kita masuk ke sini. Sorry, yang ini. IP access group 10 in. Oke. Kita cek firewallnya bisa apa tidak.
Dari server masih bisa masuk ke sini. Kita coba keluarkan dari ini ke sini. Ini masih bisa. Oh iya, kita blok IP yang titik 3 tadi. Server ini masih tetap bisa. Kita coba config pas internet 1 supaya tidak keluar. Sini ke sini bisa tidak? Masih tetap bisa. Oh iya, karena masih dalam satu jaringan ya, jadinya tidak bisa. Kemudian proxy yang ini kan tidak bisa diakses. Oke, kita coba ping yang domain publik. Ping 172.18.10.20. Tidak diterima karena destinasi tidak ditemukan. Tapi ini dapat mengirim pesan ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.